wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Halo guys, apa kabarnya nih? Selamat datang ya di channel saya, Samzia Fitra Ninggo Puladi dari kelas 10 K2. Dan pada video kali ini, saya akan menceritakan ulang mengenai cerita hikayat yang berjudul Gunung Tangkuban Perahu, atau kalian sering mendengar dengan nama Sangkuriang. Melalui video-video menarik, video-video animasi yang membuat kalian akan tertarik nih. Oke, lanjut saja kita menonton. Pada zaman dahulu di tanah Parahyangan terdapat kerajaan di mana sang raja memiliki seorang putri yang bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi terkenal dengan kecantikannya dan juga kecerdasannya. Ia menikahi seekor anjing bernama Tumang karena janjinya pada saat itu. Ia akan menikahi siapapun yang menemukan kain tenunnya yang hilang. Dayang Sumbi dan Tumang tinggal bahagia di dalam hutan dan mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Sangkuriang. Dia sehari-hari ditemani oleh seekor anjing yang tanpa diketahui adalah ayahnya sendiri. Pada suatu hari, Dayang Sumbi meminta Sangkuriang untuk berburu di hutan. Kuriang, ibu pengen makan daging nih. Sana berburu. Mohon bu, aku berangkat dulu. Ayo Tumang. Mereka pun pergi ke hutan. Setibanya mereka di hutan, Dari tadi udah muter sana sini, masa gak ada yang bisa dibawa pulang? saat sedang mencari, Sangkuriang melihat seekor babi. Wih, ada babi. Kabur kan? Baik ya. Setelah itu, Sangkuriang pulang. Sesampainya di rumah, ia langsung menyerahkan hasil buruan kepada ibunya. Bu, ini dagingnya. Wah, terima kasih anakku. Dan Sumbi pun merasa ada yang aneh. Ia mencari keberadaan Tumang dan menanyakannya kepada Sangkuriang. Loh, Tumang mana? Kok nggak bareng? Anu bu, Jawab, mana Tumang? itu bu, yang aku bawa daging Tumang. Apa? Jadi ini daging Tumang? Iya bu. Kamu tahu nggak? Tumang itu bapakmu. Kemudian Dayang Sumbi memukul kepala Sangkuriang sampai terluka. Sangkuriang kesal dan pergi meninggalkan rumah itu. Ia kehilangan ingatan akibat pukulan ibunya. Beberapa tahun berlalu, Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Ia melakukan banyak pengembaraan dengan tujuan mencari kesaktian. Tak disangka, ia kembali ke tempat di mana ia dilahirkan. Lalu, ia bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Hai Neng manis, cantik banget sih kamu. Ah, bisa aja. Serius, mau nggak kamu menikah denganku? Oke deh. Suatu ketika, Sangkuriang akan pergi berburu, dan Sumbi mengenakan penutup kepala kepada Sangkuriang sebelum ia berangkat ke hutan. Saat sedang mengenakan penutup kepala, Dayang Sumbi terkejut melihat bekas luka yang terdapat di kepala Sangkuriang. Loh, lukamu ini kenapa? Nggak tahu, tapi seingatku luka ini udah ada dari dulu deh. Ya Tuhan, ternyata dia Sangkuriang anakku. Gimana ya? Gak mungkin kan aku nikah sama anakku sendiri. Dayang Sumbi menjelaskan kepada Sangkuriang bahwa dia adalah ibu kandungnya. Aku mau bilang, kalau kamu itu sebenarnya Sangkuriang, anakku. Tahu dari mana? Bekas lukamu itu. Alah, sebenarnya kamu nggak cinta kan? Makanya kamu mengada-ngada. Aku gak mengada-ngada, aku ibumu. Setelah perdebatan yang panjang, Sangkuriang tetap tak mau mendengarkan dan bersikeras ingin menikahi Dayang Sumbi. Baiklah, tapi ada syaratnya. Aku mau dibuatkan danau dan perahu yang besar dalam semalam. Baiklah, aku akan penuhi syarat itu. Lalu Sangkuriang pun pergi. Kemudian, ia mengerahkan semua kesaktiannya dan memanggil jin-jin untuk membuat danau dan perahu untuknya.
Dayang Sumbi mengetahui pekerjaan sang Kuryang dan ia khawatir jika pekerjaan itu selesai. Akhirnya ia memakai tipu muslihat dengan memukul lesung untuk membuat air berkokok. Jin pun pergi karena fajar telah tiba. Namun sang Kuryang menyadari bahwa ini hanyalah tipu muslihat dari Dayang Sumbi. Sang Kuryang pun marah dan mengutuk Dayang Sumbi. Aku tidak terima dengan ini semua. Terkutuk kau Dayang Sumbi. Perahu itu pun terbalik dan berubah menjadi gunung yang sekarang kita sebut sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Oke guys, gimana nih cerita hikayat sang Kuryangnya? Seru bukan? Buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir, kalian dapat mengambil pesan moral loh, seperti tentang kejujuran, konsisten, tidak boleh berbuat curang, dan tentang kesombongan. Dan pesan moral tersebut bisa kita jadi pelajaran hidup loh. Dan pada akhirnya kita berada di akhir video nih. Saya Zamzia Fitriani Purwadi dari kelas 10 AK2 pamit undur diri, dan jangan lupa selalu giat belajar ya agar kita bisa menjadi orang sukses. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.